Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salam Komando! Pemirsa, senang sekali saya Grace Blessing bisa kembali hadir di hadapan Anda. Dunia penerbangan selalu identik dengan kaum lelaki. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya tradisi itu mulai tergoyahkan. Di Pusat Penerbangan Angkatan Darat, hadir para prajurit wanita TNI yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. Ada yang ahli dalam bongkar pasang mesin helikopter tempur Apache, bahkan ada pula yang menjadi pilot di helikopter perang di lingkungan TNI AD. Siapa sajakah mereka? Berikut ini barisan Sri Kandi hebat di TNI Angkatan Darat. Helikopter tempur AH-64E Apache Guardian menjadi salah satu alutsista tercanggih yang dimiliki Indonesia. Dengan dilengkapi senjata berupa peluru kendali, roket, dan kanon, helikopter tempur Apache dapat dioperasikan di berbagai medan dan cuaca. Keberadaan Apache sangatlah penting dalam meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia dari gangguan musuh. Namun di balik kecanggihan helikopter tempur Apache, ada sosok prajurit kuat yang berjasa besar dalam melakukan perawatan terhadap mesin-mesinnya. Namanya Sertu Nurhayu Safitri Puspasari, sebagai satu-satunya prajurit wanita TNI yang menjadi teknisi helikopter tempur Apache buatan Amerika Serikat. Prajurit yang tergabung dalam anggota Skadron 11 Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat ini bahkan dipercaya untuk membongkar pasang mesin Apache agar dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Kalau selama ini kesulitan itu hampir tidak ada. Hanya saja kita butuh ketelitian karena setiap pekerjaan itu kita harus mengikuti manual yang ada. Jadi kita tidak boleh sama sekali untuk menghafal tentang bagaimana sih memperbaiki helikopter ini, kita harus selalu mengikuti manual booknya. Kehebatan Sertu Nurhayu Safitri Puspasari tidak lepas dari pendidikan yang dijalani. Setelah lulus dari Bintara Kowat tahun 2014, Sertu Hayu kembali melanjutkan kecabangan penerbangan Angkatan Darat selama 4 bulan dan menempuh pendidikan 9 bulan untuk mendapatkan kualifikasi sebagai Air Traffic Control. Berbekal kemampuannya, Sertu Nurhayu Safitri Puspasari terpilih mengikuti pelatihan teknisi helikopter Apache di Texas dan Virginia. Bahkan dirinya lulus membanggakan dengan predikat Distinguished Graduated di antara rekan-rekan satu kelas yang didominasi oleh US Army. Kalau saat ini, kalau boleh jujur, saya masih ingin mendalami tentang helikopter ini karena saat ini saya masih berada di level maintenance dasar, yang artinya saya masih harus banyak belajar tentang bagaimana sih pemeliharaan, kemudian perbaikan dan pengoperasional pesawat ini. TNI boleh berbangga diri. Tidak saja memiliki teknisi wanita, tapi pilot pun ada yang berasal dari prajurit kuat. Nah, siapa saja Kak Sri Kandi penerbang ini? Berikut liputannya untuk Anda. Letda CPN atau K Puspita Ladiba dan Letda CPN atau K Feni Afisha, dua Sri Kandi yang menjadi pelopor penerbang di TNI Angkatan Darat. Kehadiran kedua prajurit kuat ini meramaikan sinergitas antara pilot laki-laki dan wanita di Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Berbagai suka dan duka dialami saat menjadi pilot helikopter perang. Bahkan nyawa pun kadang menjadi taruhannya. Namun berbekal kemampuan dan dedikasinya, kedua prajurit wanita penerbang ini mampu menerbangkan helikopter tempur di udara. Sebelumnya kita tidak ada pilot wanita, jadi kita tidak ada role of model ya, jadi kita harus menjadi contoh bagi adik-adik kita juga. Tapi dengan seiring berjalannya waktu tersebut, kita sudah 2 tahun lebih menjalankan operasional penerbangan seperti ini dengan saya. Mungkin di antara semua kru saya adalah seorang wanita, jadi kita harus menyamakan dan semua pekerjaan itu harus kita kerjakan sesuai dengan kesetaraan kita. Jadi tidak ada batasan di antara kita siapa laki-laki dan siapa wanita kalau kita sedang melaksanakan operasional kedinasan.
Kehadiran 2 orang komando wanita memberikan warna yang berbeda bagi Korps Penerbangan Tentara Angkatan Darat. Kesan garang dan keras sebagai tentara tak tampak sedikit pun. Sebaliknya, lembut dan bersahaja yang terpancar dari sikap kedua pilot TNI Angkatan Darat ini. Selama yang saya jalani di Angkatan Darat, untuk pelatihan menjadi penerbang di Angkatan Darat sih tidak ada antara laki-laki dan wanita dibedakan dalam porsi latihannya. Karena kita tahu sendiri bahwa alutsista yang kita gunakan, yang kita terbangkan pun juga sama dengan apa yang diterbangkan oleh laki-laki. Jadi tujuannya adalah membentuk laki-laki dan wanita pada saat pendidikan itu sama ya, karena alutsista yang digunakan pun juga sama. Jadi tidak ada perbedaan untuk masalah pendidikan dan pelatihan. Bukan masalah apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita miliki. Semua impian menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk menggapai mimpi tersebut. Do what you can with what you have and where you are. Terus semangat mengejar impian, apalagi yang bercita-cita untuk menjadi penerbang yang nanti masuk kop di angkatan penerbat atau penerbangan Angkatan Darat ini. Tidak ada kata tidak bisa selagi kita mampu dan kita percaya. Tidak seperti persepsi pada umumnya bahwa kemampuan wanita tidak pernah sama dengan kemampuan laki-laki berhasil dipatahkan oleh kehadiran prajurit barisan Srikandi TNI AD ini. Catatan prestasi yang gemilang mampu mengubahkan stigma masyarakat bahwa wanita pun sanggup untuk lebih berprestasi. Pemirsa jangan kemana-mana, Komando Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kembali lagi di Komando Metro TV. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dilengkapi oleh sejumlah skadron. Di antaranya Skadron Udara 11 Amur Amara Jaya dan Skadron Udara 31 Amur Yuda Cakti. Nah, keduanya ini dilengkapi dengan alutsista berupa helikopter yang dapat digunakan untuk operasi militer maupun non-perang. Skadron 11 Serbu yang juga dikenal dengan nama Amur Amara Jaya merupakan skadron helikopter serbu yang berada di bawah Puspen Erbat TNI Angkatan Darat. Didirikan pada tahun 1985, Skadron 11 Serbu memiliki sejumlah fungsi, yaitu membantu pasukan tempur darat dengan helikopter, memberikan bantuan tembakan dan melakukan upaya pengintaian di udara. Skadron ini bermarkas di Semarang dan memiliki sejumlah helikopter, di antaranya 8 unit helikopter canggih jenis AH-64E Apache Guardian. Skadron 11 Serbu sebagai salah satu satuan pelaksana Pusat Penerbangan Angkatan Darat memiliki alutsista berupa helikopter yang radius of action-nya kurang lebih bisa mencakupi seluruh Jawa Tengah, di mana yang dinamakan radius of action ini adalah jarak jangkau pesawat yang tidak memerlukan titik untuk mengisi bahan bakar. Skadron 11 Serbu salah satu tugasnya adalah melaksanakan fungsi utama, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah operasi atau manuver mobil udara. Kemudian tugas atau fungsi utama yang kedua adalah melaksanakan bantuan tembakan penerbat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengintaian udara atau kegiatan penerbangan dalam rangka mengumpulkan keterangan, baik penyelidikan maupun pengintaian dan juga pengamatan. Skadron 11 Serbu terkenal dengan heli serangnya, yaitu helikopter Apache AH-64 yang memiliki teknologi dan mobilitas tinggi dengan tingkat bidikan senjata yang begitu presisi. Lalu apa saja keistimewaan yang dimiliki heli serang ini? Keistimewaannya yaitu mulai dari instrumennya yang sudah berbentuk digital, kemudian juga sudah terkomputerisasi, kemudian kita juga punya helmet display unit, di mana helmet display unit ini adalah berfungsi untuk mengurangi beban kerja pilot, karena di helmet display unit ini menggambarkan ataupun menampilkan display parameter instrumen. Kemudian untuk senjatanya sendiri, helikopter ini dilengkapi dengan 3 persenjataan utama. Yang pertama cannon 30 mm yang berada di bawah pesawat. Kemudian persenjataan yang lainnya adalah roket. Roket Hydra, di mana satu tabung bisa diisikan 19 roket. Roketnya juga
terdiri dari berbagai macam munisi, baik mulai dari yang ledakan dengan lethality untuk menghancurkan kendaraan dengan lapis baja ringan maupun menghancurkan perkubuan. Kemudian yang paling mutakhir adalah dilengkapi dengan Longbow Hellfire Missile System, di mana misil ini adalah misil terbaru dengan laser guided system. Sehingga misil ini bekerja atas dasar arahan dari laser yang ditembakkan oleh pilot yang ada di kokpit. Kemudian juga helikopter ini dilengkapi dengan 2 sensor. Yang pertama Pilot Night Vision Sensor yang membuat pilot bisa terbang di malam hari seperti di siang hari. Karena Pilot Night Vision Sensor ini bekerja atas dasar pemindaian panas. Kemudian juga dilengkapi dengan Target Acquisition Designation System yang mempunyai akurasi untuk melihat target sampai dengan 90% dan juga bisa mampu menembakkan laser sehingga target yang untuk ditembak itu bisa perkenaannya di atas 95%. Selain memiliki andalan Skadron 11, Serbu Puspen Airbat juga merupakan rumah bagi Skadron 31 Serbu yang memiliki nama lain Amur Yuda Cakti. Dibentuk pada tahun 2005 silam, Skadron 31 Serbu memiliki tugas sebagai mobil udara yang membantu pengangkutan pasukan ke daerah pertempuran dan memberikan bantuan tembakan untuk pasukan di darat. Untuk operasi selain perang, Skadron 31 Serbu dapat berfungsi untuk membawa keperluan logistik ke daerah yang sulit dijangkau. Skadron 31 Serbu memiliki 2 jenis helikopter, yaitu helikopter angkut multiguna Mi-17 dan helikopter serang Mi-35 yang berjuluk Monster. Keduanya merupakan produk dari Rusia. Ya, operasi yang dilaksanakan oleh Skadron 31 Serbu, seperti saya sampaikan bahwa kita berperan di dalam OMP maupun OMSB. Jadi operasi yang kita laksanakan selama ini adalah operasi militer selain perang. Helikopter Mi-35P ini merupakan attack helikopter atau kalau kita menyebutnya adalah heli serang. Jadi yang paling istimewa dengan helikopter Mi-35P ini adalah yang pertama sistem senjata. Helikopter Mi-35P ini memiliki senjata mulai dari kanon 23 mm, kanon 30 mm, dan dilengkapi dengan roket S-8Com kaliber 80 mm. Dan helikopter ini juga dilengkapi dengan rudal, peluru kendali atau missile, itu namanya rudal Ataka. Kemudian helikopter ini yang kedua adalah memiliki self-defense atau sistem untuk pertahanan diri. Jadi helikopter Mi-35P ini dilengkapi dengan armor plate ataupun rangka baja yang dia akan melindungi kru dari tembakan sampai dengan kaliber 12,7 mm. Selain itu, untuk self-defense dalam bidang elektroniknya, ini juga memiliki shaft flare untuk mengecoh adanya rudal, kemudian punya juga radar detektor apabila ada radar yang mencoba untuk mengikat maupun men-scanning helikopter ini, maka akan memberikan warning kepada kru bahwa ada ancaman. Kemudian juga helikopter ini dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengacaukan radar musuh ataupun sistem guiding dari misal dari musuh. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana sejarah terbentuknya Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Komando Metro TV. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat memiliki perjalanan yang sangat panjang. Nah, bagaimanakah sejarah Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dari masa ke masa? Didirikan pada tanggal 14 November 1959, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat memiliki tugas mendukung mobilitas tempur TNI Angkatan Darat melalui sarana penerbangan. Puspen Airbat TNI Angkatan Darat lahir di tengah berkembangnya doktrin Heliborne Troops. Perkembangan ini membuat Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal Abdul Haris Nasution membentuk satuan penerbang di kalangan TNI Angkatan Darat. Seiring perkembangan zaman, Datasemen TNI Angkatan Darat berubah nama menjadi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dan mengalami penambahan kekuatan. Kini,
Puspen Erbat TNI Angkatan Darat memiliki komitmen Zero Accident dengan tajuk Road to Safety. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah protokol keselamatan baru yang wajib dijalani untuk peningkatan kinerja personel penerbangan. Kita kembali kepada yang kami terapkan selama ini adalah menerapkan safety management system yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Pada saat Bapak Kasat ke Semarang, beliau menyampaikan bahwa para pilot, para kru yang akan melaksanakan tugas terbang itu harus diantar oleh keluarga. Kalau yang dia penugasan di luar, mungkin di Papua, di Kalimantan, di Aceh, sebelum terbang harus video call. Goalnya atau tujuannya sebenarnya adalah zero accident. Kemudian bagaimana untuk menuju ke sana? Bagaimana konsepnya? Ada 5 hal yang selama ini menjadi perhatian dari kami semua yang ada di penerbat, yang selalu harus dievaluasi dan selalu harus dijaga skillnya, kemampuannya, bahkan harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah manusianya. Kemudian yang kedua adalah material. Material ini berkaitan dengan helikopter, kemudian dukungan spare part. Helikopter ini apakah layak terbang? Kemudian dukungan spare part-nya apakah ini original? Itu juga menjadi satu perhatian. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan manajemen. Kita melihat di sini ada manajemen operasional, kemudian manajemen pemeliharaan, kemudian manajemen dalam hal pendidikan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan media. Media ini adalah tempat di mana kita melaksanakan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan misi. Misi kita ini sebenarnya mau apa? Misi latihan, misi penugasan, atau misi dukungan. Jadi 5 hal itu yang menjadi perhatian kami di penerbat dalam rangka untuk mewujudkan road safety tadi. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan personel penerbangan, sejak tahun 1965, Puspen Erbat TNI Angkatan Darat memiliki pusat pendidikan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pusat Pendidikan Penerbangan TNI Angkatan Darat bertugas mendidik personil penerbangan TNI Angkatan Darat dengan 3 jenis kualifikasi, yaitu penerbang, pemeliharaan pesawat penerbang, dan pelayanan penerbangan. Pelatihan-pelatihan ada beberapa tahap yang kita laksanakan. Yang pertama, jelas bahwa kita laksanakan bina kelas, atau kita sebut sebagai ground school. Di dalam ground school ini kita berikan pengetahuan penerbangan maupun pengetahuan yang mendukung penerbangan dan pengetahuan aircraft itu sendiri. Terus kemudian pengetahuan pesawat sendiri diajari tentang aircraft performance, depth rating, aircraft maintenance, kemudian standar manuver sebagai dasar pokok untuk melaksanakan terbang di setiap rating-rating pesawat. Materi pelatihan di latihan terbang simulator itu sama dengan materi pelatihan pada saat latihan terbang dengan pesawat sesungguhnya. Jadi diantaranya materi pertama yaitu flight preparation. Setelah tahapan itu siswa sudah bisa melaksanakan dengan benar, menginjak ke materi berikutnya yaitu ground maneuver. Ground maneuver diantaranya adalah terbang hover atau terbang vertikal satu titik setinggi 3 kali dari atas tanah. Kemudian dilanjutkan dengan manuver terbang normal atau normal prosedur. Seorang siswa seolah-olah terbang membuat semacam sirkuit di atas suatu bandara atau aerodrome dengan beberapa ketentuan sesuai dengan standar manuver. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah materi emergency dan malfunction prosedur, yaitu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara teknis pesawat, langkah-langkah yang harus dilakukan itu diajarkan dan harus bisa dipraktekkan oleh siswa dengan benar. Stop! Hentikan siswa! Jadi, untuk prosedur laksanakan dengan cermat, dengan baik, dan sesuai dengan checklist.
Kini, Pusdik Penerbat TNI Angkatan Darat dilengkapi dengan perlengkapan simulator terkini untuk menunjang pendidikan para siswanya dan penerapan safety culture begitu ketat dilakukan. Apabila kita dalam pelaksanaan manuver penembakan di pesawat yang sebenarnya itu akan membutuhkan amunisi dan kemudian kondisi pesawat yang sebenarnya. Namun apabila kita laksanakan simulasi nembak itu di simulator, itu akan sangat membantu. Jadi misalkan kita mau menembak dengan memakai misil, memakai roket, ataupun memakai kanon, itu kita bisa laksanakan dengan baik di simulator. Untuk latihan simulator sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang aslinya, karena kebetulan saya juga setelah melaksanakan simulator ini, kemudian untuk yang berikutnya adalah melaksanakan sesungguhnya. Jadi di simulator ini apa yang kita kerjakan dengan yang real nanti kita kerjakan di aslinya pun sama, hampir mirip, ya berbeda cuma sekian persen saja. Dari efeknya kita setelah terbang bagaimana, misalkan crash terjadi betulan di simulator, itu pun efeknya kita rasakan sampai turun di pesawat simulator pun sama dengan yang aslinya. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan rasa pede kita saat terbang yang nanti kita laksanakan yang sesungguhnya. Begitu strategis fungsi pus penerbat dalam mendukung baik operasi militer maupun non-militer di Angkatan Darat. Sesuai dengan motonya Wira Amur, yang artinya prajurit yang terbang mengudara untuk menjaga setiap jengkal kehormatan bangsa. Saya Grace Blessing, sampai jumpa dan salam komando. Metro TV, knowledge to elevate.